Di video ini kita akan ngebahas laptop gaming harga 15-20 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan kembali ngebahas laptop gaming sekarang khususnya di harga 15-20 jutaan. Dan seperti biasa ya, karena ini range harganya lumayan jauh, bedanya sekitar 5 jutaan, tentunya nanti pilihan laptop yang kita berikan itu udah kita sesuaikan berdasarkan harga yang paling murah, yaitu kurang lebih di 15 jutaan sampai harga yang udah hampir bahkan sebenarnya udah menyentuh harga 20 jutaan. So, pastikan kalian simak videonya ya, atau bisa pakai chapter juga biar bisa tahu 5 laptop yang kita bahas itu apa aja beserta pertimbangannya. Dan kalau kalian ingin dapetin rekomendasi menarik lainnya, jangan lupa klik subscribe di channelnya Ragadget. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop gaming 15-20 jutaan terbaik Agustus 2025 yang pertama adalah Axio Pongo 760 V2. Dari zaman Pongo 725, Axio memang suka ngasih laptop gaming yang tergolong salah harga. Lihat aja si Pongo 760 V2 ini, masa 15 jutaan udah dikasih RTX 4060 8GB? Ya, mantep banget lah. Oke. Yes, laptop ini udah dibekali grafis Nvidia RTX 4060 8GB dengan TGP yang tentunya nggak disunat. Dia bisa TGP-nya di 100 watt. Nggak cuma itu, spek pendukungnya ini juga udah oke banget buat bermain game. Mulai dari CPU-nya, dia udah pakai Intel Core i7 13620H, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz dual channel, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kita kemarin sempat tes langsung laptopnya, dan ternyata beneran kenceng guys. RTX 4060-nya beneran 4060 ya, ini bukan yang TGP-nya disunat. Yang mana kalau disunat kan jadinya performanya ini malah mirip kayak si 3060. Bukan ya, ini beneran 4060. Otomatis dipakai gaming AAA kayak Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, atau Shadow of Tomb Raider, udah lancar di settingan high sampai ultra. Layarnya juga udah gaming abis. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya yang sudah mencapai 144 Hz. Ini tentunya udah enak buat dipakai mainin game kompetitif kayak Valorant ataupun CSGO. Nggak cuma itu, layar dari si Pongo ini juga udah punya akurasi di 100% sRGB. Jadi untuk kebutuhan editing profesional, laptop ini dengan layarnya itu udah bisa banget. Nice. Untuk aspek lain dari Pongo 760 V2 udah tergolong oke aja. Contoh kayak baterainya, dia punya kapasitas di 54 Wh yang bisa tahan sekitar 3 jam pemakaian. Bobotnya standar di 2,05 kg dengan tebalnya di 2,39 cm. Hingga portnya ini dia udah lengkap, ada HDMI dan juga card readernya. Oh ya, kita juga masih bisa mengganti 2 slot RAM yang udah keisi ya. Siapa tahu kalian ingin upgrade menjadi 32GB dual channel gitu. Dan ada 1 slot ekstra juga SSD yang bisa kita gunakan buat upgrade storage-nya di kemudian hari. Laptop gaming 15-20 jutaan yang kedua adalah Asus TUF A15 FA507 NVR. Ini dia laptop yang bakalan cocok buat kamu yang perlu laptop gaming kenceng, budgetnya mentok di 15 jutaan dan masih belum begitu yakin untuk meminang laptop dari brand lokal. Soalnya ya, kalau kita ngomongin mendang-mending, di atas kertas, si Pongo 760 V2 tentunya lebih unggul. Secara si TUF ini masih pakai RTX 4050 6GB. Tapi lagi-lagi ya, kalau kalian memang lebih prefer brand global yang udah lebih lama gitu ya, kayak Asus, tentunya laptop ini juga masih bisa direkomendasikan. Meski kalah di spesifikasi, tapi dia punya keunggulan dari segi build quality yang tentunya lebih kokoh, terus desainnya juga lebih keren, dan RAM-nya ini udah DDR5, serta cooling sistemnya dibuat lebih proper. Yes, 3 faktor tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap pengalaman bermain game. Dan gengsi juga. Oke.
TUF A15 FA507 NVR membawa CPU Ryzen 7 7435HS dengan grafis RTX 4050 yang VRAM-nya 6GB. RAM-nya ini dia udah dual channel 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya dia 512GB M.2 NVMe Gen 4. TGP dari RTX-nya ini juga nggak main-main guys. Bahkan dengan fitur yang namanya Dynamic Boost, TGP-nya bisa kita boost hingga 140 watt. Hal ini bikin FPS yang didapat di game-game AAA seperti Wukong, Red Dead Redemption 2, atau Forza Horizon 5 jadi lebih maksimal. Layar yang di bawah juga udah ready ya buat bermain game maupun buat editing profesional. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 144Hz dan color gambarnya ini udah 100% sRGB. Untuk bobotnya sih agak berat ya, di 2,2 kg dengan tebalnya di 2,49 cm. Terus baterainya ini secara kapasitas dia sebenarnya tergolong jumbo, 90 Wh. Tapi karena ini adalah laptop gaming yang notabene boros daya gitu ya, makan banyak daya, jadinya dia cuma bisa bertahan sekitar 5 jam pemakaian ringan. Terakhir, portnya lengkap, begitu juga opsi upgrade-nya. Laptop gaming 15-20 jutaan terbaik yang ketiga adalah Asus ROG Strix G614CU. Kalau kamu mentingin laptop yang kencang dan juga punya desain yang premium serta fitur-fitur eksklusif yang bikin pengalaman gaming jadi lebih menantang, nah ini salah satu laptop yang menurut gue premium di kelas harganya, jadi dia recommended juga. Memang secara spek sih dapat RTX 4050 6GB di harga 17 jutaan, bisa dikatakan agak kemahalan. Tapi mengingat ini adalah ROG, tentu ada benefit-benefit lainnya yang bisa jadi poin plus. Contohnya seperti layarnya ya, karena dia udah membawa layar yang tergolong jumbo, 16 inch dengan resolusi Full HD+, color gabutnya 100% sRGB, dan juga refresh rate-nya ini, dia sudah mencapai 160 watt. Kok watt? 160 Hz maksudnya. Contoh lainnya adalah build quality dan juga desain. Kita semua setuju lah kalau desain dari jajaran ROG memang premium dan kayak ada pride tersendiri ketika kita bawa di keramaian. RGB di keyboard atau bodinya tentunya juga kelihatan lebih premium ya. So ini tentunya bakalan bisa memuaskan gengsimu. Penting kan ya gengsi itu. Okay. Nah, ngomongin soal speknya, ternyata si ROG ini juga membawa spek yang menurut gue sih untuk harga 17 jutaan sudah bisa dikatakan kencang. Intel Core i5 13420HX dengan RTX 4050 6GB dengan TGP di 140 watt. RAM-nya ini di dual channel 16GB DDR5 4800 MHz dan storage-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Soal bobotnya ya ini lumayan berat sih, 2,5 kg dengan ketebalan di berapa? 2,26 cm. Ngintip dikit. Tapi hal ini juga bikin baterainya jadi bisa lebih gede, 90 Wh yang bisa tahan sekitar 5 jam pemakaian ringan. Untuk portnya ini udah lengkap, bahkan dia sudah punya port Thunderbolt 4. Jadi lumayan kalau kalian ingin menambahkan yang namanya VGA atau VGA itu apa ya? Nah, grafis eksternal. Nah itu. Opsi upgrade-nya juga masih ada ya, yang mana ini udah aman banget buat upgrade jangka panjang. Laptop gaming 15-20 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo Eloki 15 IRX10. Ini adalah salah satu dari sedikit laptop yang sudah menggunakan RTX 5050 yang bisa kita dapatkan di harga sekitar 18 jutaan. Sebagai gambaran, RTX 5050 dengan 8GB GDDR7 dan TGP 100 Watt-nya ini punya performa yang serupa dengan RTX 4060. So ya, artinya ini adalah laptop yang udah kencang buat mainin game AAA. Bukan cuma GPU, spek lain dari Eloki ini juga udah kencang. CPU-nya, dia pakai Intel Core i7 13700HX dengan SSD 512GB NVMe Gen 4. Sayangnya, RAM dari Eloki ini masih single channel, 12GB DDR5 4800 MHz. Jadi pastikan kamu upgrade RAM-nya dulu menjadi dual channel biar bisa memaksimalkan potensi dari laptop ini. Dan yang juga nggak kalah penting, jangan lupa buat memaksimalkan potensimu juga, ya. Jangan malas loh. Layar tentunya merupakan faktor yang juga nggak kalah penting buat kebutuhan gaming.
Dan layar LQ ini udah oke banget. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 144 Hz, kecerahannya di 300 nits, dan akurasi warnanya dia bisa mencapai 100% sRGB. Udah cocok lah buat gaming kompetitif maupun editing profesional. Untuk baterai sendiri berkapasitas 60 Wh yang ketahanannya sih standar aja ya, 3 jam aja. Ya wajar sih, soalnya kan ini laptop gaming. Yang nggak wajar itu adalah berharap ke dia padahal dia udah punya yang lain. Soal ergonomis, Allo V15 memiliki bobot 2,38 kg dengan tebal di 2,19 cm. Portnya udah lengkap dengan HDMI dan juga LAN port. Begitu juga opsi upgrade-nya, dia ada satu slot ekstra buat SSD-nya dan tentunya masih bisa kita upgrade dari segi RAM-nya ya, karena ada satu slot RAM kosong. Laptop gaming 15-20 jutaan terbaik di Agustus 2025 yang terakhir adalah Axio Pongo 775. Ini adalah laptop RTX 5070 termurah yang bisa kita dapatkan di pasaran saat video ini dibuat. Harganya 20 jutaan aja cuy. Bener-bener 20 juta ya, bukan 21 juta. Ini 20,7 juta. Kemurahan nggak sih? Oke. Yes, kita udah bisa dapetin RTX 5070 8GB GDDR7 dengan TGP yang juga tinggi di 119 watt di harga 20,7 jutaan aja. Bentar dulu, kalau kalian udah geleng-geleng kepala karena heran, nih gue kasih tahu dulu. Kalian akan makin geleng-geleng lagi ketika sudah melihat spek layarnya. Kalau kamu udah mulai geleng-geleng kepala, Pongo 775 bawa layar 16 inch IPS QHD+ 100% sRGB dengan refresh rate-nya mencapai 180 Hz. Gila sih Pongo ya, ini salah harga nggak sih? Well, sebagai konsumen mah kita seneng-seneng aja ya dikasih barang bagus kayak gini. Apalagi spek lainnya juga nggak jomplang. CPU-nya ini dia udah menggunakan Intel Core i7 13620H, kemudian secara RAM dia udah dual channel ya, 16GB DDR5 5200 MHz, dan SSD-nya ini juga udah NVMe Gen 4 dengan kapasitas di 512GB. Cakep, hafal kan gue? Oke. Otomatis udah lancar buat main game AAA baik itu Hogwarts Legacy, Far Cry 6, atau Call of Duty Black Ops 7. Paling softwarenya aja sih yang di beberapa kesempatan masih ada bugnya. Tapi biasanya sih yang gini-gini akan diperbaiki di kemudian hari. Soalnya RTX 50 series ini bisa dikatakan masih tergolong baru. Jadi cukup bisa diwajarkan kalau masih ada bug-bug minor yang terjadi. Baterai laptop ini standar aja di 53,35 Wh yang bisa tahan sekitar 4 jam. Terus portnya ini udah lengkap, begitu juga opsi upgrade-nya. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming, kok 5? 5 laptop gaming harga 15-20 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli di bulan Agustus sampai September 2025. Dan seperti biasa ya, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Itu ada di pojok kanan bawah videonya atau di bagian deskripsi video juga ada linknya. Dan yang spesial adalah keranjangnya YouTube Shopping ini kalian bisa langsung ngeliat harga terupdate-nya. Tapi kalau mau dapetin promonya atau ngeliat promo potongan harga di Shopee-nya sih masih harus klik dulu ya. Jadi silahkan klik aja biar dapetin harga termurahnya. Berapa tuh di Shopee? Silahkan dicek. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan drop aja di kolom komentar. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!